Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Alfaris Kaisar Rafiansyah, dengan rekan-rekan saya yaitu Adelia Putri Handayani, Latifah Nur Yahya, dan Muhammad Amar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rancang bangun sistem reservasi kamar pada Hotel Grand Zealand untuk memenuhi tugas akhir semester. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut dan telah mempengaruhi segala aspek bidang kehidupan manusia, salah satunya di bidang jasa perhotelan. Hotel merupakan salah satu akomodasi yang menyediakan berbagai macam fasilitas dan pelayanan penginapan. Perkembangan teknologi menawarkan kemudahan dan bagaimana proses data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah diakses sehingga lebih efektif dan efisien. Dalam konteks ini terkait dengan informasi kamar kosong untuk reservasi hotel. Identifikasi masalah. Yang pertama ada proses pengelolaan data dalam transaksi perhotelan tidak tertata dan tidak terdata dengan benar. Dan yang kedua ada kesulitan dalam memperoleh informasi dan membuat laporan karena masih direkap secara manual. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Muhammad Amar Kalia. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada Fariksia Sarafdiansyah. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari proyek ini. Jadi dengan adanya proyek ini, kita penelitian ini mengukur tingkat keakuratan dan keefektifan penanganan pelayanan sistem reservasi kamar hotel berbasis website. Dan juga ada beberapa manfaat, diantaranya proses reservasi hotel menjadi lebih mudah, dan dalam pengelolaan data juga lebih mudah, serta memberikan informasi yang lebih detail kepada customer. Di dalam penelitian ini, kita mencari informasi dan mengumpulkan data dari beberapa penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti menggali informasi dari jurnal lain yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang ada. Baik, selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang kita ambil dalam proyek ini berasal dari jurnal yang disusun oleh Vivi Savitri VS pada tahun 2022 menggunakan metode Software Development Life Cycle SDLC serta perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Pada penelitian terdahulu Vivi ini menghasilkan sebuah prototipe sistem reservasi dan promosi usaha perhotelan berbasis website yang dapat diimplementasikan untuk membangun sistem informasi dan nantinya dapat digunakan untuk memudahkan dalam penyebaran informasi atau promosi hotel serta memudahkan konsumen untuk melakukan reservasi secara online. Next. Penelitian terdahulu yang kedua, kami mengambil dari jurnal penulisnya oleh Naru, PADKK pada tahun 2022, yang mana di dalamnya merancang dan membuat sistem manajemen pelayanan hotel samudera berbasis website yang berada di Kota Embai, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Aisesa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall, dimulai dari tahap analisis, desain, implementasi, pengujian sistem, dan maintenance. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan metode pendekatan berorientasi objek. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan sistem reservasi kamar di Hotel Grand Zealand. Tujuan dari penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu membuat deskripsi gambaran secara sistematis dan akurat tentang bukti-bukti serta hubungan antar fenomena atau kejadian yang akan diteliti. Selanjutnya ada studi tahapan penelitian. Yang pertama studi literatur.
Pada tahap studi literatur, penulis mencari data atau informasi dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta pengolahan bahan penelitian dari beberapa jurnal terkait dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Peneliti menganalisa kebutuhan sistem menggunakan pemodelan diagram UML atau Unified Modeling Language dalam bentuk use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan collaboration diagram. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini adalah telah dikembangkannya prototipe sistem reservasi kamar di Hotel Grand Zealand berbasis website yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan pemesanan kamar atau reservasi hotel. Baik, yang pertama analisa sistem use case diagram. Berikut saya akan jelaskan mengenai use case diagram perhotelan yang telah dibuat. Pertama-tama ada dua aktor, yaitu tamu atau customer dan resepsionis. Pada aktor tamu dispesialisasi menjadi dua, yaitu tamu lokal dan tamu asing. Use case pertama adalah tamu melakukan reservasi hotel ke resepsionis. Dari use case reservasi, tamu bisa memilih atau mempunyai opsi untuk cancel pemesanan. Pilihan itu merupakan extend. Cancel pemesanan mungkin terjadi karena tidak sesuai keinginan atau fasilitasnya yang kurang lengkap. Use case kedua, tamu melakukan check-in hotel ke resepsionis. Setelah check-in ini, dipastikan tamu mendapatkan nomor kamar, dan di sini terjadi include. Use case ketiga, tamu melakukan pemesanan fasilitas hotel kepada resepsionis. Dalam pemesanan ini, tamu bisa memilih laundry ataupun restoran. Pilihan ini merupakan extend. Use case keempat, tamu melakukan check out kepada resepsionis. Sebelum check out, dipastikan tamu harus membayar uang booking hotel. Hal ini merupakan input karena wajib untuk membayar. Pembayaran bisa menggunakan debit ataupun cash. Ini merupakan kategori extend karena adanya pilihan ingin membayar melalui apa. Jika tidak membayar, tamu akan dikenakan denda. Hal ini merupakan extend. Lalu, resepsionis akan membuat laporan perhotelan. Laporan ini dispesialisasi menjadi data tamu, data pembayaran, dan data penggunaan kamar. Hal ini termasuk input. Selanjutnya ada activity diagram yang dimana di sini yang pertama customer melakukan reservasi, kemudian setelah reservasi sistem akan menampilkan menu untuk menu hotel, yang dimana jika customer cancel pemesanan, maka akan kembali lagi ke menu awal. Jika iya, maka langsung diarahkan ke menu booking. Selanjutnya, dari booking ini, customer melakukan check-in dan menerima info kamar dan juga nomor kamar. Setelah itu dari sistem akan dikelola, kemudian dari resepsionis akan menginput data tamu dan memindai kamar. Setelah memindai kamar, resepsionis akan memberikan penawaran lagi terkait fasilitas hal lain yang ada di hotel. Kemudian sistem menampilkan hasil dari penawaran tersebut. Nah, setelah diperlihatkan oleh sistem, maka customer itu bisa memilih. Setelah memilih fasilitas hotel, kemudian customer melakukan pembayaran yang dimana sistem ini menampilkan mode pembayaran bisa menggunakan cash ataupun debit. Kemudian setelah customer memilih antara cash dan debit, resepsionis itu menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, maka akan memberikan struk pembayaran sama menyimpan data. Untuk sistem akan mengeluarkan struk pembiayaan yang kemudian diterima oleh customer. Baik, selanjutnya ada sequence diagram perhotelan. Di sini ada 4 tabel ya, ada 4 kotak, yaitu tamu atau aktor, yang kedua resepsionis sebagai aktor, ada sistem daftar ruangan dan sistem reservasi.
Langkah pertama atau posisi awal yaitu tamu menanyakan ketersediaan kamar kepada resepsionis, kemudian resepsionis akan mengecek ketersediaan kamar pada sistem daftar ruangan. Selanjutnya, setelah mendapatkan data ketersediaan kamar, resepsionis memberikan feedback kepada tamu, yaitu kamar yang tersedia. Selanjutnya, tamu memberikan konfirmasi kamar yang akan dia pilih. Kemudian, resepsionis meminta detail data tamu. Kemudian, tamu memberikan konfirmasi data tamu. Selanjutnya, resepsionis melakukan pemesanan kamar sementara ke dalam sistem. Sistem daftar ruangan membuat dan menyimpan data reservasi ke dalam sistem reservasi. Selanjutnya, sistem reservasi memberikan konfirmasi total harga kepada resepsionis. Selanjutnya, resepsionis menawarkan metode pembayaran kepada tamu. Tamu memberikan konfirmasi pemesanan. Resepsionis meminta rincian pembayaran oleh tamu. Dan tamu melakukan atau memberikan rincian pembayaran kepada resepsionis. Selanjutnya, resepsionis melakukan reservasi kamar ke dalam sistem daftar ruangan. Selanjutnya, pada sistem reservasi terjadi proses konfirmasi reservasi. Demikian dari saya tentang sekuens diagram perhotelan kami. Baik, selanjutnya yaitu collaboration diagram. Untuk yang pertama di sini ada tamu, ada resepsionis, kamar, dan pemesanan. Dimulai dari tamu yang menanyakan ketersediaan kamar pada resepsionis. Setelah itu resepsionis menanyakan ketersediaan kamar dan kamar sudah tersedia, baik kembali lagi kepada resepsionis. Setelah itu resepsionis mengembalikannya atau menginformasikan ketersediaan kamar pada tamu. Setelah itu tamu meminta untuk reservasi pada resepsionis dan resepsionis membuat pemesanan kamar sementara pada sistem kamar. Setelah itu kamar membuat reservasi kepada pemesanan. Setelah itu menampilkan total harga dari pemesanan ke resepsionis, dari sistem ke resepsionis maksudnya. Setelah itu resepsionis pun memberikan rincian pembayaran kepada tamu dan tamu menunjukkan bukti pembayaran kepada resepsionis dan resepsionis membuat pemesanan kamar. Setelah itu memperbarui status pemesanan kamar. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Muhammad Ahmad Kalia. Kepalanya dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit seputar tentang desain dari website untuk reservasi hotelnya. Jadi reservasi hotel ini jadi yang pertama ada di sini ada welcome. Terus di sini kita bisa lihat bahwa ada penjelasan singkat tentang hotelnya dan juga previewnya. Terus di sini juga ada fasilitas hotelnya, yang di sini terdapat restoran, ada bar juga, sama lounge, terus ada laundry, sama 100 kamar dan suite internasional. Terus di sini ada informasi untuk seputar kontak yang bisa dihubungi atau misalkan untuk melihat beberapa promosi lainnya, dan di sini terdapat nomor telepon dan juga alamatnya. Selanjutnya di sini ada beberapa tab, yaitu merupakan akomodasi. Di mana akomodasi ini ada beberapa pilihan kamar, dan juga di sini ada booking now, yaitu untuk pemesanan.
Di sini terdapat check-in, check-out, person, harga, sama metode pembayaran. Baik, terima kasih kepada Muhammad Amar kalian sudah menjelaskan review dari website yang telah dibuat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adanya sistem reservasi kamar hotel berbasis web dapat mempermudah dan mempercepat pegawai dan tamu melakukan transaksi pemesanan kamar sehingga pegawai dan tamu tidak perlu lagi menulis di buku transaksi pemesanan kamar secara manual. Yang kedua, tamu hotel dapat mengetahui fasilitas dan layanan yang diberikan hotel, ketersediaan kamar hotel atau fasilitas yang dibutuhkan, serta dapat mengetahui fasilitas promo yang diberikan hotel. Yang ketiga, semua data transaksi pemesanan kamar dan bukti pembayaran tersimpan dengan baik dan aman di database, sehingga apabila sewaktu-waktu ingin mencari informasi transaksi kamar, dapat dengan cepat dan mudah ditemukan. Dan yang terakhir, yaitu mempermudah rekap transaksi pemesanan kamar dan transaksi layanan kamar untuk hasil laporan yang lebih cepat dan memudahkan proses pencarian data informasi transaksi yang terdahulu. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.